꼭 시켜. Sesampainya Yoon Gil-ho di lokasi, ia langsung berusaha menyelamatkan Kang Dong-woo yang sedang disekap oleh Kei dan rekan-rekannya. Sebenarnya, Gil-ho dan Kei sudah saling mengenal sejak lama. Insiden yang membuat mereka bermusuhan terjadi sekitar 7 tahun lalu. Ada suatu kejadian yang membuat Gil-ho kehilangan kepercayaan terhadap Kei, sehingga mereka terlibat duel sengit. Sejak saat itu, hubungan mereka memburuk dan tidak pernah membaik hingga sekarang. Kini, mereka berdua berhadapan lagi, berniat menyelesaikan masalah yang terjadi 7 tahun lalu. Namun, sebelum duel mereka dimulai, mobil polisi tiba di lokasi sehingga perkelahian terpaksa ditunda. Gil-ho kemudian membawa Dong-woo ke tempat aman sebelum meninggalkannya. Setelah itu, Dong-woo menemui seorang gadis yang sering ia antar jemput. Ia bertanya kepada gadis tersebut tentang keberadaan Chae Suin. Gadis itu memberikan nomor telepon Suin kepada Dong-woo. Saat Dong-woo menghubungi Suin, ia menanyakan keberadaan anaknya. Namun, Suin bersikeras bahwa ia tidak tahu apa-apa dan tidak ingin terlibat dalam urusan keluarga tersebut. Gadis itu kemudian mengatakan bahwa ia pernah melihat seseorang yang mencurigakan, meski hanya samar-samar karena saat itu ia sedang tidak sepenuhnya sadar. Ia memberikan alamat yang diingatnya kepada Dong-woo. Sementara itu, Chae Suin penasaran mengapa Yeso tiba-tiba datang menemuinya dan bergabung dengannya. Ia bertanya alasan Yeso. Dan jika Yeso berbohong, Suin berencana menyuruhnya kembali kepada ayahnya. Namun, Yeso menolak dan mengungkapkan keinginannya untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang telah membuat Jae-hee menderita. Yeso kemudian menunjukkan sebuah video yang direkam oleh Jae-hee bersama Jung-hwa. Video itu sangat penting, sehingga Jae-hee mempercayakan Yeso untuk menyimpannya dan menyerahkannya kepada ayahnya jika sesuatu terjadi. Ketika Suin melihat isi video tersebut, ia akhirnya memahami alasan Jae-hee dikejar-kejar oleh banyak orang. Yeso bersumpah akan membalas dendam atas apa yang dialami Jae-hee. Di sisi lain, Kang Dong-woo akhirnya pergi ke lokasi yang diberikan oleh gadis tersebut. Ternyata, tempat itu adalah klub Hyena yang sudah tutup beberapa waktu lalu. Di sana, ia bertemu kembali dengan Yoon Gil-ho karena mereka memiliki tujuan yang sama. Saat memeriksa tempat itu, mereka menyadari ada orang lain di sana. Setelah mencari tahu, mereka menemukan bahwa orang tersebut adalah Saike. Tanpa basa-basi, Saike langsung menyerang Dong-woo. Beruntung serangan itu hanya mengenai tangan Dong-woo. Gil-ho segera melumpuhkan Saike. Dalam keadaan terdesak, Saike memohon kepada mereka agar tidak membunuhnya dan menunjukkan sesuatu yang membuat Dong-woo dan Gil-ho terkejut. Ternyata, yang ditunjukkan oleh Saike adalah sejumlah besar narkoba yang sudah siap untuk didistribusikan. Dong-woo dan Gil-ho langsung mengamankan Saike dan memaksanya untuk menghubungi Kei. Tujuan utama mereka adalah menemui Kei. Sementara itu, Kei sedang berada di tempat Suin untuk memeriksa apakah gadis-gadis di sana masih menurut atau tidak. Setelah memeriksa, Kei tidak menemukan hal mencurigakan, sesuai yang dikatakan Suin. Namun, ia memperingatkan Suin bahwa jika Suin mencoba macam-macam, ia tidak akan segan menghabisinya. Saat itulah Kei menerima telepon dari Saike, yang melaporkan bahwa Dong-woo dan Gil-ho saat ini berada di klub Hyena. Saike juga mengancam akan menghancurkan narkoba-narkoba tersebut jika Kei tidak segera datang. Mendengar itu, Kei langsung bergerak. Dong-woo dan Gil-ho tidak melepaskan Saike begitu saja. Mereka tetap mengamankannya. Namun, setelah memeriksa lebih lanjut, Dong-woo menemukan bahwa mereka telah direkam oleh kamera tersembunyi yang ada di tempat tersebut. Rupanya, mereka sudah dipantau oleh Kei. Dalam situasi ini, Gil-ho bertanya kepada Dong-woo apakah Yeso benar-benar siap dengan rencana mereka. Tak lama kemudian, Dong-woo menerima telepon dari Suin. Suin meminta bantuan Dong-woo untuk mengamankan para gadis di bawah kendali Kei dan membawa mereka ke pusat rehabilitasi agar mereka selamat. Setelah mendengar rencana ini, Gil-ho menyuruh Dong-woo untuk pergi lebih dulu bersama Yeso dan gadis-gadis itu. Gil-ho menawarkan diri untuk tinggal dan menghadapi risiko sendirian, menyadari bahwa salah satu dari mereka harus berkorban agar yang lain bisa selamat. Dong-woo pun pergi untuk mencari Yeso dan anak-anak gadis tersebut. Namun, tanpa diduga, anak buah Kei tiba di lokasi Dong-woo.
Mereka menggunakan gas bius yang membuat Gilho panik dan akhirnya pingsan. Anak buah Kei kemudian menangkap Gilho dan membawanya ke hadapan Kei. Sementara itu, Suin memerintahkan Yeso untuk segera membawa gadis-gadis lainnya dan ia memukul salah satu penjaga tersebut sampai pingsan. Namun, di luar dugaan, Kei mengetahui rencana Suin. Ia langsung menangkap Suin, menuduhnya berkhianat, dan menghabisinya. Meski Suin telah menghapus semua file di ponselnya, ia tetap dihajar oleh anak buah Kei, Yeso dan para gadis lainnya kemudian dibawa oleh Kei ke tempat Pak Choi. Pak Choi menyetujui rencana untuk mengamankan mereka, mengatakan bahwa meskipun Dongwu tidak berhasil ditangkap, keberadaan Yeso cukup sebagai jaminan. Ketika Dongwu tiba di tempat Suin, lokasi tersebut sudah kosong. Ia mencari-cari namun tidak menemukan siapapun. Saat menelepon Suin, ia mendengar suara ponsel Suin berbunyi di lantai atas. Ketika Dongwu naik, ia menemukan Suin dalam keadaan sekarat. Sebelum meninggal, Suin sempat menyerahkan sebuah rekaman dari Yeso untuk diberikan kepada Dongwu. Setelah memeriksa isi video tersebut, Dongwu akhirnya mengetahui kebenarannya. Dalam video itu, terlihat bahwa Jae-hee telah merekam sebuah pertemuan antara Pak Choi dan beberapa pejabat penting. Mereka membahas rencana untuk menggunakan salah satu gadis sebagai kelinci percobaan. Dalam rekaman itu, terlihat bagaimana mereka menyuntikkan narkoba kepada gadis tersebut dan memberinya penawar. Pada saat itu, semua berjalan sesuai rencana, dan para pejabat merasa yakin bahwa rencana mereka akan berhasil. Seluruh kejadian tersebut direkam oleh Jae-hee. Rekaman itu kemudian diberikan kepada Dongwu untuk dianalisis bersama rekannya. Setelah itu, Dongwu menemui rekannya Jaksa Sujin, yang ternyata juga sedang mengumpulkan bukti-bukti tentang kejahatan yang melibatkan Pak Choi dan para pejabat korup. Dongwu lalu menghubungi Jaksa Sujin dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan anaknya yang dibawa ke tempat Pak Choi. Jaksa Sujin akhirnya pergi ke lokasi Pak Choi. Ketika ia tiba, hampir semua pejabat sudah hadir, termasuk seseorang yang mengejutkan Sujin yaitu mantan atasannya, Jaksa Tak Suil. Padahal, Suil seharusnya masih di penjara, tetapi kini ia bebas begitu saja. Sujin langsung bertanya kepada Pak Choi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pak Choi menjawab santai bahwa semua ini adalah bagian dari rencana, di mana penangkapan Tak Suil hanya akal-akalan untuk mengaburkan jejak mereka. Sujin tidak mau memperdebatkan hal itu lebih lanjut dan menyerahkan kontrak kerja kepada Pak Choi dan para pejabat untuk ditandatangani. Pak Choi kemudian menjelaskan rencana berikutnya, mereka akan meningkatkan dosis narkoba hingga 10 kali lipat untuk diuji pada gadis-gadis yang mereka bawa. Ia meyakinkan bahwa penawar yang disiapkan akan ampuh. Ketika mereka mencoba dosis dalam jumlah besar tersebut, salah satu gadis yang menjadi kelinci percobaan langsung mengalami efek berat dan akhirnya meninggal dunia walaupun sudah diberikan obat penawar. Meski demikian, Pak Choi tetap tidak menyerah, dengan alasan bahwa reaksi tubuh setiap orang berbeda. Ia memerintahkan eksperimen untuk dilanjutkan. Salah satu pejabat protes, tetapi Pak Choi memaksa mereka untuk tetap menjalankan rencana. Ketika giliran Yeso hampir tiba, Sujin meminta agar eksperimen ditunda, dengan alasan kontrak kerja harus ditandatangani dan dipahami terlebih dahulu. Pak Choi setuju untuk menunda sementara waktu, memberi waktu para pejabat untuk membaca kontrak tersebut. Di sisi lain, Kei menanyakan kondisi Gilho kepada anak buahnya. Mereka mengatakan Gilho masih pingsan. Namun, ketika diperiksa kembali, ternyata Gilho sudah sadar dan menghajar mereka semua. Gilho segera memberitahu Dongwu bahwa ia telah sampai di sebuah perusahaan farmasi. Dongwu kebetulan juga tiba di sana, tetapi mereka menghadapi banyak anak buah Kei yang menghalangi mereka. Gilho meminta Dongwu untuk pergi lebih dulu karena menyelamatkan anaknya lebih penting. Gilho bertahan melawan anak buah Kei, sementara Dongwu berhasil masuk ke gedung. Namun, Dongwu kembali dihadang oleh Kei dan kelompoknya. Dongwu mencoba menggertak Kei dengan menunjukkan bahwa ia memiliki video yang direkam oleh Jae-hee yang berisi pertemuan para pejabat. Sementara itu, isi kontrak antara para pejabat dan Pak Choi, yang menunjukkan keuntungan 51% untuk Pak Choi dan hanya 49% untuk dibagi di antara pejabat lainnya. Para pejabat merasa kesal karena pembagian tersebut tidak adil. Sekretaris Tak, yang paling vokal,
mengancam bahwa produk Pak Chai tidak akan diluncurkan. Situasi semakin tegang ketika Pak Chai diberitahu kalau Dong-woo mempunyai rekaman tersebut dan Pak Chai menampilkan video CCTV di depan para pejabat untuk melihat situasi yang terjadi. Karena kesal, Dong-woo mengirimkan video rekaman Jae-hee kepada semua pejabat yang terlibat. Video tersebut memperlihatkan wajah mereka secara jelas, membuktikan keterlibatan mereka dalam kejahatan tersebut. Melihat bukti itu, para pejabat menjadi panik dan mulai menyalahkan Pak Choi. Namun, dengan santainya, Pak Chai meminta mereka untuk tetap menandatangani kontrak. Ketika Takswil terus menolak dan mengancam, Pak Chai langsung menyuruh pengawalnya untuk menghabisinya sebagai peringatan bagi yang lain. Para pejabat, ketakutan akan bernasib sama, akhirnya terpaksa menandatangani kontrak sebelum melarikan diri dengan terburu-buru. Gil-ho membantu Dong-woo agar ia dapat mencapai tempat anaknya dengan selamat. Ia meminta Dong-woo untuk pergi duluan dan ia yang akan mengurus orang-orang ini. Gil-ho kemudian menutup semua akses pintu di lokasi tersebut untuk menghalangi musuh mengejar Dong-woo. Meskipun Dong-woo ingin membantu Gil-ho, ia akhirnya mematuhi permintaan sahabatnya dan melanjutkan misinya untuk menyelamatkan Yeso. Gil-ho pun bersiap menghadapi Kei, musuh bebuyutannya. Pertarungan sengit pun terjadi, dan pada akhirnya, Gil-ho berhasil mengalahkan Kei walaupun ia harus terluka akibat pertarungan tersebut. Sementara itu, Yeso berusaha menyembunyikan identitasnya, memperkenalkan diri dengan nama Jenny. Namun, tanpa sepengetahuannya, Pak Chai sudah mengetahui bahwa ia adalah Yeso, putri Dong-woo, dan bahwa Jae-hee telah meninggal. Yeso mencoba menyerang Pak Chai, tetapi usahanya gagal total. Hal itu membuat Pak Chai marah besar. Dan ia memutuskan untuk menyuntikkan narkoba dosis besar kepada Yeso ketika Dong-woo mencoba mendekatinya. Yeso langsung mengalami efek parah dari suntikan tersebut, kondisinya semakin memburuk. Dong-woo segera melawan balik ketika disergap dan pergi ke tempat Yeso karena khawatir bahwa anaknya tidak akan selamat. Namun, jaksa Sujin yang berada di sana menemukan penawar narkoba di sekitar sana. Ia segera mengambilnya dan memberikannya kepada Yeso. Walaupun kemungkinan sembuh sangat kecil, mengingat sebelumnya tidak ada yang selamat dari dosis tersebut, Sujin tetap mencoba. Keajaiban terjadi. Setelah penawar diberikan, Yeso perlahan pulih, membuat semua orang terkejut. Namun, tanpa mereka sadari, Pak Choi telah melarikan diri dari tempat tersebut. Sujin langsung menyuruh Dong-woo untuk mengejar Pak Choi dan ia akan menjaga Yeso. Dong-woo tidak membiarkan Pak Choi lolos begitu saja. Ia berhasil menghentikan mobil Pak Choi dan memberikan pelajaran kepada pria tua itu. Dong-woo hampir membunuh Pak Choi, tetapi Yeso meminta ayahnya untuk berhenti. Mendengar itu, Dong-woo mengurungkan niatnya. Tiba-tiba, Gil-ho tiba mendekati Dong-woo. Ia mengambil pistol dan menembak Pak Choi untuk membalaskan dendam Jenny. Ia mengorbankan dirinya agar Dong-woo tetap aman dari tuduhan. Gil-ho kemudian melarikan diri untuk menghindari penangkapan. Dong-woo, yang kini telah menyelamatkan anaknya, menghampiri Yeso. Mereka berdua berpelukan dan akhirnya berdamai setelah semua konflik yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Dong-woo dan Yeso mengunjungi makam Jae-hee. Meskipun Yeso merasa sangat sedih, ia berusaha mengikhlaskan kepergian sahabatnya. Ia mengenang masa-masa indah mereka bersama. Semua masalah yang mereka hadapi akhirnya selesai. Para menteri yang terlibat dalam skandal tersebut ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku. Sujin juga memutuskan untuk sepenuhnya bekerja sama dalam kasus ini. Ia memberikan informasi kepada publik tentang keterlibatannya dan alasan di balik semua tindakannya. Sujin menceritakan semuanya dari awal kepada publik. Ia menjelaskan bahwa ia terpaksa terlibat dalam jaringan tersebut karena merasa tidak akan mampu menyelesaikan kasus ini jika tetap berada di posisi jaksa tingkat rendah. Namun, ia berjanji akan bertanggung jawab atas semua tindakannya dan bertekad menebus kesalahannya. Sementara itu, Kang Dong-woo kembali ke pekerjaannya sebagai detektif. Ia seperti biasa menangani kasus-kasus narkoba di wilayah Gangnam. Suatu hari, ia menemukan sebuah kasus narkoba yang menarik perhatiannya, narkoba yang dibakar habis oleh seseorang. Dong-woo segera menyadari bahwa itu adalah ulah Gil-ho, sahabat lamanya. Mereka pun bertemu secara tak terduga.
Dalam pertemuan singkat itu, mereka saling mendukung seperti biasanya. Dongwoo merasa lega mengetahui bahwa Gil-ho masih baik-baik saja, meskipun hidupnya kini berada di jalan yang berbeda, dengan hubungan persahabatan yang tetap kuat. Dongwoo dan Gil-ho melanjutkan perjuangan mereka masing-masing untuk menegakkan keadilan, meskipun di jalur yang berbeda.